Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita bahas mesin ini ya. Ini mesin punya kawan kita ini. Maaf videonya nggak saya buatin tentang unboxingnya karena tadi niatnya nggak mau saya buatin ya. Cuman kayaknya ini mesin ada beberapa poin yang mau saya jelasin ke teman-teman ya. Ini mesin ini baru beres nih, acara ikut kontes di acara King Fest kemarin itu. Teman-teman lihat ya mesinnya bersih. Ini bekas habis di blasting ini karena mau ikut kontes, crankcase-nya di blasting. Blasting ini. Kerukas bandulan. Laharnya ini high speed. Full high speed. Permasalahan di mesin ini getar ya, teman-teman. Mesinnya getar ya. Kalau untuk mesin getar ini kerukas bandulan gini pengaruh nggak? Selama ente bandulnya nyentering kerukasnya bagus, senternya bagus ya. Pengalaman saya senternya bagus, terus struknya nggak terlalu tinggi, insya Allah nggak bakal getar. Ini struknya standar. Ini saya tanya ke orangnya katanya struknya standar hanya di bandul aja. Pemakaian bearing, bearing meskipun ini full high speed gini enggak ini. Saya juga udah make di motor pribadi. Bearing gini ente mau pakai full yang high speed bahkan C4 juga di mesin mah adem. Nggak bikin mesin ente getar. Sama dengan video kemarin ya. Getar itu nggak hanya harus dari bearing, nggak hanya dari harus kerukas yang nggak center, tapi nyambung itu semua. Bearing, kerukas, kesenteran kerukas, batang kerukas, sama rumah lahar. Nah, teman-teman lihat ya, ini mesinnya kan segar ya, tapi ini baru beres di blasting. Kalau lihat sekilas gini, tuh, di sini ada keterik-keterikan nih. Nah tuh, rumah lahar ini keterik. Kayaknya rumah bearing ini pada kendor. Waktu saya tanya ini waktu di blasting gimana prosesnya? Waktu di blasting sama dia rumah laharnya nggak dipasang. Oh, ya udah kalau begitu mah wabillahi taufiq wal hidayah. Rumah laharnya kena semua. Nah sekarang kita cek ya teman-teman. Kalau saya feeling terus terang ini curiganya di rumah lahar. Karena ownernya bilang waktu di blasting rumah laharnya nggak dipasang. Ya jadi ketembak semua. Sekarang kita lihat nih rumah laharnya pada kendor nggak? Ini ya teman-teman udah dibuka mesinnya. Yuk sekarang kita cek nih. Kalau saya terus terang kalau lihat crankcase sudah di blasting ini, apalagi ownernya bilang waktu ngeblasting laharnya nggak dipasang, curiga ke rumah laharnya. Apalagi di sini udah banyak keterik-keterikan. Ini lahar ikonnya udah mau copot nih. Udah nongol. Tuh keterik-keterik. Di yang lahar kupling sama. Keterik. Kalau mesin ya teman-teman ya, ente misalnya mau pakai bearing kayak gini nih, high speed, full buat di mesinnya. Selama crankcase ente, selama kerukas ente senterannya bagus, terus rumah laharnya masih pada padat gitu, aman-aman aja, nggak bakal bikin efek mesin ente jadi getar. Nah, copot kan tuh, diginin aja udah copot. Ya. Ini rumah lahar kuplingnya, crankcase dibalik aja udah melepas. Ikonnya tuh. Ya gimana nggak getar kalau mesin begini. Baru semua rumah laharnya. Coba kita cek yang kiri nih. Ya udah pasti kendor sih ini, udah kelihatan. Ya, kita copot nih kerukas yang kiri ya. Yuk sekarang kita cek nih yang kiri. Kalau di racking kerukas kiri padat, yang kanan enteng. Kita lihat nih, kita copot kerukasnya. Kerasa ini ntar di tangan. Kalau misalnya ente sering belah racking ya, tahu gitu feelingnya mana kerukas atau rumah bermasalah atau masih normal, tahu. Karena nanti kerasa nih waktu ente ngedorong, ini kan tekan-tekan mau nyabut kerukas. Kalau mau dibuka, tapi ketahuan di tangan kerasa. Kalau misalnya enteng gitu tadi
nggak beres, ada yang nggak beres kalau nggak batang kerukas rumah atau rumah laharnya. Ya, tuh enteng. Nih saya dorongnya pakai 1 jari nih. Kalau teman-teman lihat tuh. Nah, jadi ikatannya kurang padat. Lihat waktu copot si laharnya ikut, berarti ininya nih yang kena, rumah laharnya pada kendor. Ini ya teman-teman ya, jadi udah ketahuan ya jelas penyakitnya nih. Rumah laharnya bisa dibilang hampir semua yang pada longgar. Ya, sebenarnya kalau misalnya mesin ya biasanya yang dominan kalau misalnya yang longgar ini kerukas doang. Ini mah bisa dibilang hampir semua gitu. Jadi ini pengalaman buat teman-teman semua. Kalau misalnya ente mau blasting ya, ini kan di teknik blasting kan ada yang pakai pasir gitu, pakai pasir halus, tembak pakai tekanan tinggi. Kalau ente mau ngebersihin crankcase dengan teknik blasting gitu, saya nggak bilang blasting itu jelek ya, nggak, malah bagus kok, malah bisa bersih sampai ke celah-celahnya gitu. Cuman kalau misalnya ente bawa crankcase, terutama crankcase 2 tak ya, crankcase racking, pasang bearingnya ya, nggak harus 2 tak, mau 2 tak, kalau mau 4 tak pasang bearingnya. Soalnya kenapa, kalau misalnya ente nggak pasang bearingnya, otomatis bagian ini nih, rumah-rumah bearingnya kesemprot nih, ditembak juga, tet, ya lama-lama kekikis, keterik-keterikan semua. Jadi buat yang awam, kalau bisa, kalau mau ente mau blasting gitu, pasang semua bearingnya, nggak usah harus bearing baru, pakai bearing bekasnya aja pasang. Tujuannya apa? Biar si rumah bearingnya ini terlindungi, ketutup sama bearing, jadi nggak kena tembak gitu, nggak kena tembak sama pasirnya. Kalau tembak-tembak begini kan jadi pada aus semua tuh, diketerik-keterik begini tuh. Jadi geter lah mesinnya. Ya pantas kalau mesin ini geter gitu. Ya segini ya teman-teman untuk video tentang mesin ini nih. Mesin ganteng, mesin bersih, mesin kontes ya, geter semua, kendor semua rumah laharnya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.